Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Utasoid. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pembelahan sel, yaitu mitosis. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan mengalami pertumbuhan. Perkembangbiakan dan pertumbuhan melibatkan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu ada yang terjadi secara langsung dan juga secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Nah, amitosis dia pembelahan selnya terjadi secara langsung atau secara spontan. Amitosis itu contohnya pada pembelahan biner yang terjadi pada organisme yang bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Contoh organisme yang termasuk prokariotik adalah bakteri, termasuk cyanobacteria. Jadi pembelahan sel secara langsung, dia langsung membelah dari satu sel menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan sel yang kedua yaitu tidak langsung. Pembelahan sel secara tidak langsung ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan secara mitosis dan meiosis itu berlangsung pada organisme yang bersifat eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti. Dan pembelahan sel mitosis dan meiosis disebut secara tidak langsung karena memang melalui beberapa tahapan. Selanjutnya di sini perlu kita ketahui apa sih pembelahan biner itu. Nah, pembelahan biner itu maksudnya pembelahan organisme satu sel, dalam hal ini bakteri, yang nantinya akan menghasilkan dua sel individu baru. Nah, di sini kita bisa melihat gambar. Gambar yang pertama di sini adalah gambar bakteri. Nah, bakteri itu memiliki dinding sel yang ini, kemudian setelah dinding sel terdapat membran plasma, lalu di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA, dan pada gambar nomor 1 ini terjadilah replikasi DNA atau penggandaan, serta elongasi atau pemanjangan sel, dan inilah sel bakteri yang bersifat prokariotik. Lalu yang kedua, dinding sel dan membran plasma mulai membelah, ya. Kemudian tentunya di sini terjadi juga penggandaan materi genetik. Lalu yang ketiga, septum atau pemisah terbentuk dan DNA mulai terpisah menjadi dua bagian, satu di sisi kanan, satunya lagi di sisi kiri. Dan di sini sudah terjadi pembelahan sel. Yang terakhir, sel terpisah menjadi dua dan menghasilkan sel anak yang identik. Identik dalam hal ini artinya sama persis. Nah, itulah mekanisme pembelahan biner yang terjadi pada sel bakteri. Nah, di sini kita bisa melihat diagram siklus sel. Pada diagram siklus sel ini ternyata persentase waktu yang besar dalam siklus sel itu terjadi pada interfase, di mana pada interfase itu mencakup persentase sebanyak 90%. Sementara pada fase mitosis dan meiosis itu merupakan bagian dari siklus sel juga, hanya mencakup 5-10% saja dari siklus sel. Dalam diagram siklus sel, kita akan jumpain istilah G1, S, G2. G1 itu singkatan dari gap atau growth 1, pertumbuhan. Kemudian S itu artinya sintesis, G2 artinya gap 2 atau growth 2. Selanjutnya pada interfase disebut dengan fase istirahat dengan persentase waktu 90%. Nah, pada interfase ini disebut sebagai fase istirahat, namun bukan berarti dia istirahat total. Tapi
dia sebenarnya paling aktif karena melakukan metabolisme sel. Dan pada interfase itu merupakan tahapan persiapan sebelum mitosis. Kemudian pada interfase ini benang kromatin tidak berpilin. Berikutnya G1 atau gap atau growth 1. Nah, pada G1 ini di sini akan terjadi sintesis protein, perbanyakan organel sitoplasma, terjadi juga pertumbuhan, dan interval waktu yang dibutuhkan dalam G1 mencakup 6 jam hingga beberapa hari. Selanjutnya S atau disebut dengan sintesis. Pada tahap ini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Kemudian terjadi juga pertumbuhan di sana, lalu interval waktu yang dibutuhkan sekitar 8 jam. Selanjutnya G2 atau disebut dengan gap or growth 2. Nah, pada G2 itu terjadi perbanyakan organel, selanjutnya terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Lalu pada G2 ini, disinilah terjadi persiapan segala keperluan dalam hal pemisahan kromosom, persiapan pembelahan inti, dan termasuk persiapan memasuki fase mitosis. Nah, interval waktu dalam G2 yaitu 2 jam. Selanjutnya, fase mitosis pada siklus pembelahan sel itu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, perlu kita ketahui bagaimana sih karakteristik dari pembelahan mitosis atau ciri-ciri pembelahan mitosis. Nah, yang pertama, pada pembelahan mitosis, proses pembelahan tersebut berlangsung hanya 1 kali. Kemudian menghasilkan 2 sel anak yang identik. Identik artinya berarti sama persis. Lalu yang ketiga, tidak mengurangi jumlah kromosom. Yang keempat, ini hanya berlangsung pada sel eukariotik saja, artinya yang memiliki membran inti. Lalu pembelahan mitosis secara umum terjadi di somatik atau sel tubuh. Tujuan dari pembelahan mitosis yaitu untuk proses pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak atau regenerasi, dan juga pada reproduksi aseksual khusus untuk organisme yang bersifat uniseluler atau satu sel. Nah, sekarang kita bisa melihat gambar tahapan bagaimana sih pembelahan mitosis. Nah, itu nanti akan diawali dari profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tahapan dalam pembelahan mitosis ini. Selanjutnya di sini kita melihat tahapan pembelahan mitosis yang diawali dari tahap interfase. Nah, pada tahap interfase ini adalah gambar dari tahapan tersebut. Nah, dari tahapan interfase ini di sini melakukan metabolisme sel, kemudian selnya tumbuh, terjadi replikasi atau penggandaan DNA, sekaligus selnya di sini melakukan fungsi secara normal. Selanjutnya tahap profase. Apa sih yang menjadi bedanya tahap profase dengan interfase? Nah, di sini melalui gambar ini boleh kita melihat apa yang menjadi karakteristik dari tahap profase. Yang pertama, pada tahap profase, kromatin atau benang-benang halus berubah menjadi kromosom. Kemudian kromosom akan terduplikasi atau mengganda menjadi kromatid namanya. Lalu pada tahap profase, nukleolus atau anak inti menghilang. Dan pada tahap profase, sentriol menuju kutub yang berlawanan. Nah, yang ini ya sentriolnya. Pada tahap interfase,
dalam hal ini sentriolnya pada satu tempat, ya. Sedangkan pada profase tadi sudah terlihat jelas, di sini sentriolnya sudah menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, membran inti pada profase itu sudah menghilang. Sementara pada interfase di sini kamu bisa melihat dengan jelas membran intinya. Oke, itulah tahapan profase. Tahapan berikutnya yaitu metafase. Nah, gambar metafase bisa kita lihat yang ini. Nah, karakteristik utama atau ciri utama dari metafase itu bahwa kromosom atau kromatidnya berbaris di bidang ekuator atau bidang pembelahan, seperti tampak pada gambar ini ya. Kemudian yang kedua, benang gelendongnya itu tampak jelas. Nah, benang gelendongnya itu yang ini ya. Oke, lalu yang berikut, setiap sentromer itu memiliki 2 kinetofor yang melekat pada benang spindel. Ya, ini. Oke. Kemudian tahap selanjutnya disebut dengan anafase. Nah, pada tahap anafase ini adalah gambar dari anafase. Ciri utama dari tahapan anafase yaitu kromatidnya menuju kutub yang berlawanan seperti tampak pada gambar ini. Satu mengarah ke atas, satunya lagi mengarah ke bawah. Dan ini juga tergantung gambarnya, boleh juga ke samping kanan atau ke samping kiri, ya. Yang penting dia kromatidnya sudah menuju kutub yang berlawanan. Lalu yang kedua, sentromernya itu tertarik karena kontraksi dari benang gelendong. Dan yang ketiga, kutub selnya semakin menjauh. Tahapan yang terakhir pada pembelahan mitosis disebut dengan telofase. Nah, ini adalah gambar dari telofase. Karakteristik dari tahapan telofase ini yang pertama, terjadi peristiwa karyokinesis. Peristiwa karyokinesis itu maksudnya pembagian nukleus menjadi 2 bagian. Selain itu terjadi juga peristiwa sitokinesis. Nah, sitokinesis artinya pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian. Makanya ini terbentuk menjadi 2. Kemudian dalam tahap telofase, nukleolusnya itu terbentuk lagi atau anak inti. Kemudian dalam tahap ini, membran inti terbentuk kembali seperti pada interfase tadi. Lalu pada telofase, kromosomnya sudah terurai atau menghilang. Berikutnya di sini kita bisa melihat kesimpulan dari gambar tahapan mitosis yang diawali dari interfase. Nah, pada gambar interfase ini kamu bisa melihat di sini adanya benang-benang kromatin atau benang-benang halus. Lalu ada sentriol dan juga nukleolus serta membran inti.
Kemudian yang kedua, tahap profase. Nah, di tahap profase ini di mana sentriolnya sudah terlihat jelas agak berjauhan menuju kutub yang berlawanan, dan dalam profase kromosom sudah terbentuk, artinya benang-benang halus kromatin dari interfase itu menebal sehingga terbentuk kromosom. Kemudian yang ketiga ada prometafase. Prometafase itu artinya sebelum memasuki tahap metafase ya. Kemudian ada metafase. Ciri utama dari metafase itu bahwa kromosom di sini berderet di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Lalu yang kelima, tahap anafase. Artinya di sini bahwa kromosomnya sudah mulai menuju kutub yang berlawanan. Dan tahap yang terakhir disebut dengan telofase. Nah, di sini terjadi sitokinesis ya, pembelahan sel menjadi dua. Nah, itulah gambar dari tahapan mitosis. Terakhir yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, bahwa dalam pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan induknya dan jumlah kromosomnya 2N atau disebut dengan diploid. Yang kedua, tujuan dari mitosis itu untuk pertumbuhan, regenerasi sel atau perbaikan sel atau jaringan yang rusak. Kemudian berperan dalam reproduksi aseksual khusus untuk organisme yang bersifat uniseluler atau satu sel. Yang ketiga, sebelum mengalami mitosis itu membutuhkan persiapan. Organel yang berperan di sana ada G1, S, dan juga G2. Yang keempat, tahapan dalam pembelahan mitosis itu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang tentunya diawali dari interfase. Kemudian secara umum, mitosis terjadi di somatik atau sel tubuh. Dan mitosis ini hanya berlangsung pada sel eukariotik atau yang memiliki membran inti. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.